Ini yang ada di tangan saya, yang saya pegang adalah Portable Magic Device. Portable Magic Device memiliki 4 fungsi, fungsi tense, fungsi laser, fungsi panas, dan fungsi vakum. Anda bisa lihat, kami memiliki beberapa paket yang mendukung. Jadi apa ini? Ini yang menghubungkan kita masing-masing. Satu alat yang memiliki fungsi. Pertama saya memperkenalkan tense. Fungsi tense, saat kita mengoperasikan alat, tekan tombol fungsi tense. Tense memiliki 30 frekuensi, itu akan didasarkan pada kenyamanan tubuh kita. Diatur sendiri, pilih dan atur frekuensi operasi pilihan Anda dengan diri Anda sendiri. Jadi alat pendukung apa yang dia butuhkan? Pertama, pakai insulating gloves terlebih dahulu. Yang kedua, pakai conductive gloves, kenakan di bagian luar sarung tangan karet ini. Dan ini apa? Ini adalah kabel. Kabel ini dipasang pada lubang yang pertama. Setelah terpasang kedua kancing, dipasangkan pada kedua conductive gloves. Saat sudah terpasang dengan benar, lalu Anda memilih power yang Anda gunakan. Anda dapat langsung mengoperasikannya, dan ini adalah fungsi pertama. Fungsi yang kedua adalah fungsi laser. Anda bisa lihat bahwa fungsi kedua adalah fungsi laser. Saat kita mengaktifkan fungsi laser, memiliki 2 power. Jadi peralatan apa yang dibutuhkan untuk fungsi laser adalah kabel ini. Pertama dipasang pada lubang yang paling kiri. Aktifkan fungsi laser. Aktifkan power pertama fungsi laser. Sinar laser akan berkedip-kedip. Ini cocok untuk anak kecil. Pada saat mengaktifkan power kedua, sinar laser akan terus menyala. Ini cocok untuk orang dewasa. Fungsi utamanya mengatur radang tenggorokan, rinitis, dan radang telinga tengah. Dan ini adalah fungsi laser. Kita bisa lihat, fungsi yang ketiga adalah fungsi panas. Saat mengaktifkan fungsi panas, total ada 5 power. Bagaimana dengan fungsi panas? Yang merupakan salah satu bentuk terapi panas terhadap peradangan di tubuh kita. Atau ada bagian tubuh yang terasa dingin, Anda bisa langsung memakainya. Untuk power pertama, suhunya 40 derajat. Setiap kali menambah power, akan ada kenaikan antara 2 derajat. Kemudian dalam suhu tubuh yang bisa kita terima. Anda sendiri dapat memilih power dan digunakan di tubuh Anda sendiri. Fungsi keempat adalah fungsi vakum. Kemudian fungsi vakum adalah untuk mengatasi kelembaban tubuh kita. Ini menghasilkan semacam isapan dan juga ada gaya geser. Bagaimana dengan gaya isap dan gaya geser ini? Untuk mengatasi kelembaban dan dingin di tubuh kita dan melancarkan meridian kita, membuat semua meridian internal kita dan sistem saraf kita dan radang otot mendapatkan pemulihan dan pengaturan yang terbaik. Itulah keempat fungsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keempat fungsi ini agar semua orang bisa mengoperasikannya satu persatu. Mari kita pelajari fungsi dan khasiatnya bersama dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, mengajari Anda cara menggunakan tense. Fungsi dan khasiatnya. Jadi sekarang saya akan pakai ini dulu, pakai insulating gloves terlebih dahulu. Dan yang kedua, memakai conductive gloves. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Conductive gloves ini harus terlebih dahulu direndam dengan air. Setelah direndam, peras airnya searah jarum jam. Peras sampai tidak menetes. Setelah selesai diperas, pertama-tama kita harus memakai sarung tangan ini sepenuhnya di tangan kita. Insulating gloves dipakai di dalam, conductive gloves dipakai di bagian luar. Saat dipakai, sarung tangan karet di bagian dalam harus lebih besar dari sarung tangan bagian luar. Bagaimana dengan sarung tangan luarnya? Kita memasang masing-masing pada jari tangan. Langkah kedua adalah memasang kedua kancing pada ujung kabel dengan benar. Pasangkan kancing di bagian atas, dan kabel ini baru saja saya katakan bahwa kita menghubungkannya pada lubang pertama. Jadi koneksi kita telah berhasil. Aktifkan alatnya. Pilih tense. Kembali ke 0. Saya mengatakan tense memiliki 30 derajat pengkondisian. Jadi sekarang kami ingin konsumen mencobanya.
Bagaimana saya mengatur fungsi TENS dapat mengobati sebagian rasa sakit di tubuh kita, atau kejang atau masalah neurologis. Bagaimana dengan sekarang? Saya memilih beberapa bagian untuk saya demonstrasikan. Hal pertama yang kita lihat adalah bahu dan leher kita. Karena bahu dan leher kita ada beberapa situasi, salah satunya adalah luka luar, salah satunya adalah kelelahan sepanjang tahun, dan yang lain adalah masuk angin. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Tambahkan apa yang Anda butuhkan, power yang Anda bisa terima. Dalam proses terapi kami ini, pertama-tama kita harus oleskan massage cream ke area yang akan diterapi. Setelah dioleskan secara merata, oleskan secara merata ke area yang akan diterapi. Saat ini kami akan memulai terapi. Ayo kita lihat. Kemudian bahu kita akan langsung terbuka. Pada saat terapi, mulai dari satu garis. Mari kita lihat lapisan ototnya. Pada saat terapi bahu, Anda juga bisa sambil terapi. Seluruh garis yang merasakan rasa nyeri ini diterapi langsung. Ini yang pertama merawat bahu kita. Artinya, metode pengobatan seperti radang bahu. Bagaimana dengan terapi yang kedua? Saya akan melakukan terapi tulang belakang leher kita. Bisa pilih 8. Tulang belakang leher kita harus dimulai dari bagian ini terlebih dahulu. Dari bagian ini, buka tangan Anda dan terus turun. Saat terapi, yang harus kita ingat, saat tangan disatukan, tubuhnya tidak merespon. Saat Anda membuka tangan dan tidak terhubung, tubuhnya akan merasakan fungsi TENS. Jadi terapi tulang belakang leher, terapi dari 2 garis sampai belakangnya. Pilih sampai 12. Kemudian posisi bahu dan leher selesai. Setelah itu terapi leher kita. Mari kita terapi lehernya searah jarum jam. Anda bisa lihat, titik adesi dan radang ototnya akan langsung terbuka. Dengan kata lain, tangan saya bergerak maka dia akan ikut bergerak. Kadang-kadang saya dengan ramah menyebutnya apa? Menyebutnya dengan senjata ajaib. Tulang belakang leher meluncur langsung ke bawah. Bahu di kedua sisi bisa dibuka. Jika Anda mengalami nyeri di area tertentu, buka sendiri. Ini adalah cara terapi satu bahu dan satu leher. Lalu saat kita terapi bagian belakang, metode terapi karena di antara organ dalam tubuh kita, semuanya di bagian belakang. Cara terapi seperti itu adalah gunakan power yang bisa dia terima. Saat ini saya meletakkan tangan saya di punggungnya, juga dikenal sebagai meridian Dumai, kemudian mulai turun. Saat berjalan, ikuti kecepatannya saat berjalan turun. Karena kita tahu TENS dapat mengatur banyak bagian tubuh. Jadi dalam proses terapi, selama kita ingat satu hal adalah di mana ada peradangan, di mana Anda tidak nyaman. Letakkan saja kedua tangan ini di atasnya. Oke, tidak apa-apa. Lalu yang ini. Cara dan metode terapi bahu, leher, dan punggung. Jadi apa yang lainnya, saat kita menyesuaikan tubuh bagian bawah, itu juga bisa mengkondisikan sendi lutut kita. Oke, tolong berbalik. Angkat lutut Anda. Masuk angin dan rematik, dan luka pada meniskus ini, atau kelelahan atau stres berlebihan, akan menyebabkan nyeri pada kaki kita. Sakit di lutut, kemudian gunakan tangan kita saat ini. Letakkan pada area ini, di mana terasa sakit di area itu diterapi. Ingat kalimat ini. Gunakan fungsi TENS untuk mengatur. Maka ini adalah saat terapi teman kita. Jadi apa yang lainnya? Apakah itu kita bisa terapi diri sendiri? Turunkan sampai 10. Mohon berbalik. Apa yang saya tunjukkan barusan adalah bahu dan leher.
Salah satunya adalah leher, salah satunya adalah bahu, dan yang lainnya adalah punggung kita. Seperti persendian ini, kita juga bisa melakukan terapi sendiri. Karena TENS, Portable Magic Device ini memiliki dua fungsi. Satu dapat digunakan pada tubuh orang lain untuk membantu mengatur, yang lainnya untuk terapi kita sendiri. Saat terapi, tekan kedua tangan Anda di belakang bahu. Kemudian semua gerakan dan teknik yang lain telah disesuaikan. Sama dengan gerakan dan teknik untuk terapi diri sendiri. Letakkan di belakang bahu, mulai terapi leher kita. Jadi sambil terapi bahu kita, lalu tangan di sisi ini, letakkan saat kita duduk di satu tempat. Letakkan tangan di sisi sendi paha dan lutut Anda. Tangan ini dari bahu, mulai turun ke bawah. Mulailah meluncur dari bahu. Kemudian proses terapi ini, dan kita bisa lihat dan bantu dia dalam proses terapi. Dan reaksinya sama. Jadi sekarang bantu saya pilih sampai 5. Jika ini adalah metode terapi wajah, itu juga sangat sederhana. Saat kita merawat diri sendiri dan melindungi kepala kita, letakkan tangan Anda di belakang telinga Anda, dan bantu saya menambahkannya dengan lembut. Semua orang bisa melihat saraf wajah saya, ada sedikit gerakan. Saraf wajah, tambahkan sedikit lagi. Saraf wajah saya, maka hanya satu tindakan ini yang bisa dilakukan. Umumnya wajah kita, beberapa migrain atau beberapa saraf wajah kita akan disesuaikan dengan teknik TENS. Nah, ini adalah terapi bagian wajah. Dan teknik TENS yang digunakan pada orang lain. Lalu fungsi TENS satu lagi adalah apa yang baru saja saya sebutkan. Lempengan. Setelkan 0. Kita baru saja menyebutkan bahwa ada satu lempengan. Dan sekarang saya akan membuka lempengan ini. Bagaimana cara kerjanya? Hadap ke semua audiens. Oke, saat kita beberapa bagian tubuh mengalami nyeri, sekarang kita berikan contoh sederhana. Dia mengalami insomnia atau temannya mengalami migrain. Insomnia dan migrain atau nyeri bahu dan leher. Lalu kita bisa menempelkannya di kedua sisi. Tempelkan di kedua sisi, mari tambah. Sampai terasa. Apakah kamu pernah melihatnya? Baunya akan kelihatan terangkat. Setelah lempengan ditempelkan, maka akan terlihat gerakan ini. Jadi ini juga merupakan metode terapi, mengikuti kondisi tubuh Anda, mengikuti power yang Anda bisa terima. Anda bisa menambah powernya. Ini total memiliki 30 power. Anda bisa bergantung pada power yang Anda bisa terima. Begitu juga dalam proses terapi kita. Tubuh Anda, setel ke 0. Di mana terasa sakit, tempelkan di sana, nyaman dan praktis. Jika nyeri lutut, tempelkan di sendi lutut. Nyeri bahu, tempelkan di bahu. Kemudian nyeri leher, tempelkan di leher. Nyeri sendi siku, kita tempelkan di sendi siku. Ini adalah lempengan. Dan sarung tangan kita. Khasiat yang dihasilkan di dalam sarung tangan ini. Sarung tangan ini digunakan untuk terapi diri sendiri juga sama. Saat Anda memakai sarung tangan ini, saat melakukannya sendiri, dan bahunya di kedua sisi, power diatur sampai 5. Dia bisa melanjutkan searah jarum jam. Ini adalah seluruh terapi untuk area bahu. Radang bahu dan sendi sikunya yang kaku. Sederhana jika kita melakukannya sendiri. Taruh tangan ini di sini, dari leher hingga pergelangan kaki Anda. Menyelesaikan gerakan ini, metode pengoperasian di atas merupakan teknik dan penggunaan TENS. Kemudian kita karena saling terapi, teman, keluarga, dan kekasih saling terapi, kita akan memiliki lebih banyak pengaturan timbal balik. Jadi terapi ini, terapi di area punggung lebih banyak. Jadi saat Anda sedang terapi punggung Anda, sekarang saya beritahu Anda beberapa hal khusus yang harus diperhatikan. Cara dan metode terapi. Saat kedua tangan kita taruh di meridian kandung kemih saat berjalan di punggung. Ini dari atas ke bawah. Ini disebut membuang. Saat kondisi tubuhnya lemah, dari atas ke bawah. Ini adalah untuk memulihkan fungsi tubuh. Lalu ada teknik kedua.
saat kita meletakkannya di area tertentu di punggungnya. Jika ada rasa sakit di area ini, atau saat area ini perlu diterapi, kita berjalan searah jarum jam adalah memulihkan dan berlawanan arah jarum jam adalah membuang. Agar area tubuh searah jarum jam adalah memulihkan dan berlawanan arah jarum jam adalah membuang. Jadi kedua metode ini dari atas ke bawah untuk membuang dan dari bawah ke atas untuk memulihkan. Dan ini adalah jadi saat kita saling terapi di antara kita, metode memulihkan dan membuang harus diterapkan dengan benar. Dan ini adalah fungsi TENS, terapi berbagai organ tubuh kita. Metode dan teknik. Kemudian kita akan menggunakan fungsi kedua, yaitu fungsi laser. Jadi apa yang disebut laser? Adalah panjang gelombang 650 nanometer. Ini terutama untuk bagian-bagian yang dapat kita rawat. Ada rinitis, radang tenggorokan, dan radang telinga tengah. Metode apa yang kita gunakan? Hubungkan ke lubang pertama di sebelah kiri. Lalu nyalakan laser. Kemudian tambahkan powernya. Jika pada power yang pertama, maka sinar laser akan berkedip. Untuk apa ini? Digunakan oleh anak kecil. Jadi kita orang dewasa, kita gunakan power kedua. Sinar laser akan menyala terus. Jadi sekarang saya akan melakukan demonstrasi kecil. Kemudian kita menggunakan gelombang laser ini. Untuk rinitis, Anda akan lihat. Gelombang cahayanya akan menembus lubang hidungnya. Akan melihat semua merahnya. Anda lihat? Oke, semua orang sudah melihatnya. Kemudian salah satu tindakannya untuk rinitis ini, dan yang kedua untuk apa? Radang telinga tengah. Mereka yang mengalami peradangan dapat disinari secara langsung. Dan ketiga apa? Adalah radang tenggorokan. Kemudian dia memiliki fungsi lain untuk membantu mengatasi masalah jerawat atau peradangan jerawat, beberapa kulit dengan peradangan dan beberapa kerusakan. Bisa langsung melakukan penyinaran untuk membasmi bakteri, anti radang dan pereda nyeri. Ini adalah cara menggunakan laser. Inilah fungsi dan khasiat laser serta cara penggunaannya. Kita belajar dan menjelaskan. Mari kita mulai melihat fungsi panas. Fungsi panas, nyalakan alat. Ada total 5 power pada fungsi panas. Jadi di mana fungsi panas digunakan? Misalnya, salah satunya adalah gerak lambung yang lemah, dan yang kedua adalah sakit menstruasi atau radang prostat. Letakkan di area tersebut. Sebagian kulit luar, letakkan di area ini agak lama, karena powernya bisa pilih di yang pertama. Bisa mencapai 40 derajat. Bisa mencapai 40 derajat. Jadi di beberapa bagian tubuh yang masuk angin, atau ada beberapa bagian tubuh yang sakit, kita bisa taruh di badan kita. Karena akan menghasilkan sumber panas. Apakah anti radang dan pereda nyeri? Memiliki khasiat menghilangkan statis darah. Maka ini adalah fungsi dan khasiat panas. Lalu baru saja saya juga memperkenalkan fungsi panas dan cara penggunaannya. Jadi sekarang kita lihat, masih ada satu fungsi, yaitu fungsi vakum. Bagaimana dengan fungsi vakum? Terutama menghasilkan hisap dan gaya geser. Seperti pengobatan tradisional, yaitu bekam. Ada juga kerokan. Jadi sekarang saya memberikannya kepada Anda semua, mengoperasikan cara dan metode menggunakan fungsi negatif ini. Pertama, kita oleskan massage cream terlebih dahulu ke permukaan tubuhnya. Saat ada bagian tubuh kita merasa tidak nyaman, atau saat ingin merawat bagian tubuh yang mana, kali ini kita mengoleskan krim pada bagian tubuh yang akan diterapi. Nyalakan alat. Setelah menyalakan alat, tekan fungsi vakum. Total ada 5 power. Pada saat kita terapi, kita harus meletakkan pada satu bagian. Kemudian saya akan menaruhnya di bagian ini dulu. Saya mulai meningkatkan fungsi vakum pada bagian ini. Kemudian saat meningkatkan fungsi vakum, kita harus memiliki perhitungan waktu. Setiap kali waktu fungsi vakum sekitar 2,5 menit atau sampai 3 menit. Karena fungsi vakum ini akan menghasilkan serangkaian. Ia akan menyerap semua kelembaban dan dingin tubuh lembab dan dingin serta beberapa peradangan otot dan titik rasa sakitnya dan sedikit kelembaban di tulang. Dikeluarkan semua.
Saat selesai, saat saya membuka tangan saya, kita akan melihat kulit di dalamnya. Akan ada perubahan. Perubahannya mewakili kondisi tubuhnya. Oke, sekarang saya menggunakan waktu yang singkat. Biarkan semua orang melihatnya, sekitar 10 detik atau lebih. Mari kita lihat. Ini seperti sah. Kemudian kita sedang dalam proses strap. Tentu saja setiap kali kita bekam harus menarik ini. Area punggung yang diterapi. Dengan kata lain, ia mengalami periode nyeri atau beberapa area peradangan. Kita harus vakum garis ini. Seluruh baris ini benar-benar divakum. Jadi ini adalah bekam adalah fungsi vakum kita, fungsi dan khasiatnya. Mari kita lihat kedua sisi ini. Lalu di sisi ini. Saat itulah efek pertama dari tubuh kita adalah fungsi bekam. Lalu juga ada fungsi vakum. Apa yang termasuk di dalamnya? Fungsi dan khasiat kerokan. Kita lakukan yang kedua. Menguji khasiatnya. Oleskan massage cream pada area yang diterapi. Oleskan secara merata. Kita lihat, saat kita meletakkannya di sisi ini, teknik fungsi vakum dimulai. Saat Anda memakainya akan menimbulkan geseran. Juga saat kita mengalami nyeri atau mengalami peradangan atau di bagian tubuh yang merasa sakit dan tidak nyaman, kita akan bisa melihat sah ini segera muncul. Jadi ini apa? Statis darah dan dingin di tubuhnya dilancarkan. Bekam benar-benar diselesaikan dengan kerokan. Dan apa yang lainnya? Ada hal lain yang bisa kita lakukan saat bekam dan saat kerokan. Dapat sepenuhnya mengerok di sepanjang meridian kandung kemihnya. Semuanya, kamu bisa menariknya sampai akhir. Tentu saja, jika